Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa membacakan sholawat dan mengirimkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai kita merajaah sedikit pelajaran yang pekan lalu atau pertemuan sebelumnya. Ya, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan dulu. Biar nggak rebutan. Siapa yang mau menjawab? Komandan. Baik. Jadi Islam itu kan ada dua makna ya. Apa saja dan bagaimana penjelasannya? Islam secara umum dan secara khusus. Nah, Islam secara umum dan Islam secara khusus. Apa yang dimaksud Islam secara umum dan apa yang dimaksud Islam secara khusus? Secara umum yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang telah diajarkan Allah melalui Rasulnya. Melalui para Rasulnya. Khusus? Islam yang khusus yaitu setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, khusus dengan apa yang Nabi Muhammad SAW yang diutus, yaitu melalui perintah Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ahsan. Itu mau hadiahnya apa? Mau mengenal kelas. Baik, ahsan. Yang kedua, dalil itu kan ada dua. Apa saja yang mau menjawab? Silakan. Durori sama Nadori. Hah? Durori sama Nadori. Iya, ada dorori sama nazari. Apa itu dorori dan apa itu nazari? Eksak. Kalau Nadori itu perlu dalil, Perlu penelitian. penelitian, ya, bahas dan seterusnya. Ahsan. Kemudian yang terakhir, ada dalil itu berupa ada dua juga. Apa saja? Silakan. Sam'iyah wa aqliyah. Sam'iyah dan aqliyah. Apa itu sam'iyah? Bapak? Belum tahu. Ahsan. Hadir pekan lalu, Bapak? Samiyah berdasarkan dalil atau hadis.
Hadis atau kitab? Hadis atau kitab. Kalau akliyah sampingnya. Dalil akliyah itu apa? Kemarin belum datang, Masya Allah. Bapak hadir ya? Pemikiran dan pengamatan seorang. Iya. Mengamati dari dalil-dalil tersebut ya. Jadi bukan akal pikiran kita semata, tapi semuanya bersumber dari apa? Dari wahyu. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala as-saniyatu al-amalu bihi as-salisatu ad-da'watu ilaih. Jadi 4 perkara yang disebutkan oleh mu'allif sebelumnya. Tadi yang pertama sudah kita bahas 2 pertemuan sebelumnya, ada al-ilmu ya. Masih ingat ya? Al-ilmu, yang dimaksud al-ilmu di situ adalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal agama Islam berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Kemudian sekarang kita masuk yang kedua. Jadi 4 perkara yang wajib diketahui. Yang kedua, as-saniyatu al-amalu bihi, beramal dengannya ya, beramal dengannya. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengannya tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, beliau mengatakan qauluhu al-amalu bihi, ucapan muallif al-amalu bihi ay al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifatu, beramal dengan apa yang dituntut atau konsekuensi dari pengetahuan tersebut. Kita mengetahui tentang Allah, tentang Nabi, dan tentang Islam, kita harus mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya? Minal imani billah, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal qiyami bi ta'atihi, dan menegakkan ketaatan kepadanya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 2 cara. Bagaimana caranya? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan dari apa yang kita ketahui tentang Allah, tentang Nabi, dan juga tentang apa? Al-Islam. Minal ibadatil khassah, berupa ibadah-ibadah yang khusus. Jadi nanti akan sering ketemu, ada yang umum, ada yang khusus ya, itu pula adalah ibadah. Kalau kemarin Islam makna umum, ada makna apa? Khusus. Begitu pula sekarang ibadah. Ibadah juga ada yang dimaksud ibadah-ibadah yang khusus. Wal ibadatil muta'addiyah, ibadah yang muta'addi. Apa yang dimaksud dengan muta'addi? Muta'addi maksudnya adalah berkaitan dengan sesama. Kalau tadi ibadah yang khusus, ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ibadah yang muta'addiyah, di situ ada di kitabnya bagi yang bawa kitab, maksudnya adalah ibadah yang berkaitan dengan sesama. Ada yang sesama manusia ataupun yang lainnya. Fal ibadatul khassah, adapun ibadah yang khusus, misalnya adalah as-salat, mithlus salati was-sawmi wal haji, seperti salat, kemudian apa? Saum, puasa, kemudian apa? Haji, kemudian apa lagi? Ada umrah, ada apa lagi? Semua ibadah-ibadah yang berkaitan dengan apa? Yang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya ibadah yang khusus. Ini cara mengamalkan apa yang kita ilmui pada bab sebelumnya tersebut. Wal ibadatul muta'addiyatu, adapun ibadah yang muta'addi atau muta'addiyah. Dari apa arti muta'addi? Mas yang di belakang,
Apa tadi maksud ibadah yang muta'addiyah? Ibadah yang berkaitan dengan sesama. Ya, kalau tadi ibadah khusus, ibadah berkaitan dengan Allah. Ibadah muta'addiyah, ibadah yang berkaitan dengan apa? Sesama manusia. Contohnya kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal jihad fi sabilillah wa ma asbaha dzalik. Contohnya seperti amar ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf? Mengajak kepada yang ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Ma'ruf adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Nabi itu ma'ruf. Dan itu wajib kita mengajak orang untuk mengerjakannya. Begitu pula sebaliknya, wan nahyi 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Kemungkaran berarti sebaliknya. Kalau tadi yang ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, berarti yang mungkar adalah apa? Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW. Jadi timbangan ma'ruf dan apa yang mungkar ini adalah timbangannya syariat, bukan timbangannya hawa nafsu mungkin, atau hanya sekedar pemahaman, pola pikir dan lain sebagainya. Wal jihad fi sabilillah, dan juga di antara contoh ibadah yang muta'addiyah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik jihadnya dengan harta, baik jihadnya dengan tenaga, dengan pikiran dan yang lain sebagainya. Jadi itu berkaitan dengan sesama manusia khususnya. Baik. Dan yang semisal dengan hal tersebut. Apalagi misalkan contoh ibadah yang muta'addiyah. Misalkan apa? Kerja bakti, bakti sosial, kemudian apa, menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah tersebut, ini adalah pengamalan dari pengenalan kita kepada apa tadi? Kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada al-Islam. Nanti akan disebutkan di sini di terakhirnya, wal amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilm. Perhatikan, al amalu fil haqiqah huwa thamaratul ilmi. Pengamalan itu secara hakikat atau pada hakikatnya pengamalan tersebut adalah buah dari ilmu itu sendiri. Kalau punya ilmu enggak diamalkan, berarti seperti memiliki pohon yang tidak berbuah. Bahkan nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau kita punya ilmu kemudian kita tidak amalkan padahal kita mampu misalnya. Berbeda kalau kita tidak mampu. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Ya, kecuali yang wajib. Kalau wajib itu semua kita wajib melakukannya. Adapun syariat-syariat yang lain adalah berkaitan dengan kemampuan, termasuk haji, umrah. Ya, kalau nggak mampu maka tidak wajib. Faman 'amila bila ilmin faqad syabahan nasara. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani. Begitu pula sebaliknya, waman 'alima wa lam ya'mal faqad syabahal yahud. Siapa saja yang beramal, atau kebaliknya, siapa saja yang mengetahui kemudian tidak mengamalkan, maka dia seperti orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fatihah. Ada yang hafal surat Al-Fatihah? Ada ayat yang terakhir apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa al-maghdubi 'alaihim? Al-maghdub yang Allah Subhanahu wa taala marah pada dia. Siapa? Orang-orang Yahudi. Kenapa dia termasuk orang-orang yang terlaknat? Dia tahu ilmunya tapi enggak mau mengamalkan. Siapa yang waladdallin, sesat?
Nasrani. Beramal tanpa apa? Tanpa ilmu. Adapun kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah harus dibangun di atas ilmu amalan-amalan kita. Ya, kalau punya ilmu diamalkan. Ya, apapun ilmu tersebut diamalkan semampunya. Kemudian itu berkaitan dengan al-amal bihi. Tadi kesimpulannya adalah amalan itu adalah apa? Buah daripada ilmu. Kalau orang memiliki ilmu tidak mengamalkan, maka dia seperti pohon yang tidak apa? Tidak berbuah. Baik. Kemudian as-salisatu ad-da'watu ilaih. Dan yang ketiga, perkara-perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan apa yang dia ilmui dan yang sudah diamalkan. Ya, jadi tadi pembahasannya pertama dahulu tentang ilmu, kemudian tadi tentang mengamalkan ilmu. Jadi usahakan sebelum kita mendakwahkan sesuatu, sebelum kita mengajak orang melakukan sesuatu, kita amalin dulu. Ya, jangan sampai kita cuma ngajak orang doang, kayak siapa? Kayak maklar, atau kayak ya yang ada di terminal, ayo mana Surabaya, dia nggak naik. Ya, orang naik dia nggak ikut. Baik. Jadi seperti maklar atau menawarkan barang orang, tapi dia nggak membeli. Adapun dakwah ini para ikhwah sekalian rahimakumullah merupakan ibadah yang sangat agung. Ya, dakwah ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang kita semuanya harus menjadi dai. Akan tapi dai itu ada dua. Ada dai yang bersifat umum, ada dai yang bersifat khusus. Adapun dai yang bersifat umum, semua orang yang mengajak kepada kebaikan dan semua orang yang mencegah daripada apa? Kemungkaran. Misalkan kita mengajak istri kita untuk kajian atau membangunkan sholat, dai itu namanya dai, berdakwah juga. Anaknya disuruh sholat, disuruh belajar dan sebagainya, itu dalam apa? Dai. Ini secara umum. Adapun secara khusus, dai itu adalah bagi orang-orang yang terpenuhi syarat. Nanti akan disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa yang dimaksud dengan ad-da'wah? Ai ad-da'watu ila ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ini adalah dakwah yang kita mengajak orang kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kitabullah dan syariat dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ada dua pusaka yang diajarkan atau ditinggalkan oleh Nabi kita SAW. Min syari'atillahi ta'ala, dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala maratibiha as-salas awil arba', memiliki 3 atau 4 tingkatan atau 3 atau 4 cara berdakwah tersebut. Jadi dakwah itu tadi kita sampaikan merupakan ibadah yang agung, sudah dijelaskan oleh Nabi kita SAW bagaimana cara berdakwah. Jadi bukan membuat-buat cara-cara sendiri di dalam berdakwah. Kalau bisa dan sebisa mungkin kita berusaha bagaimana cara Nabi berdakwah dan apa yang didakwakan oleh Nabi, apa yang didakwakan pertama-tama misalkan oleh Nabi, kita ikuti bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qoulihi, 3 atau 4 tingkatan tersebut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu surah An-Nahl ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ud'u ila sabili rabbik, serulah
atau ajaklah orang-orang kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Yang pertama, wajib berdakwah itu dengan apa? Dengan hikmah. Tidak boleh, kalau bahasa sininya, gerasak gerusuk. Ya. Tidak boleh berdakwah justru membuat orang lain takut, membuat orang lain lari daripada dakwah tersebut. Karena terkadang orang susah atau tidak bisa menerima dakwah itu bukan karena apa yang didakwahi, tapi karena cara berdakwahnya kurang tepat, cara berdakwahnya kurang atau tidak hikmah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan apa? Menyampaikan yang baik, dengan tutur kata yang bagus, dengan cara penyampaian yang baik, santun kemudian baik, tidak mencela orang lain dan seterusnya. Termasuk tidak boleh kita mencela sesama orang-orang kafir, tidak boleh. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mencela tuhan-tuhan mereka, karena nanti mereka akan fasabbunallaha adwan bighairi ilm. Maka nanti balasannya apa? Mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Ya. Kalau kita mencela Tuhan-Tuhan orang-orang kafir, pasti mereka akan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan dari celaan kita tersebut. Maka harus disampaikan dengan hikmah, dengan cara atau tutur kata yang bagus. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialoglah atau berdebatlah atau debatlah mereka, bantahlah mereka dengan ahsan, dengan yang terbaik bantahan. Tidak boleh juga membantah dengan celaan, tidak boleh, dengan marah-marah dan seterusnya dan seterusnya. Itu 3 tingkatan di dalam berdakwah tadi. Kemudian tingkatan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Janganlah kalian mendebat atau mengajak dialog ahli kitab kecuali dengan dialog yang terbaik, kecuali dengan perdebatan yang baik, yang sopan, yang menegakkan hujah-hujah, disebutkan dalil-dalilnya. Karena ahli kitab ini adalah wahyu. Mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada zaman Nabi mereka. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi-Nabi mereka pada zaman Nabi-Nabi mereka, mereka orang Islam. Ya, mereka orang apa? Orang Islam. Kalau dia mengamalkan ajaran Nabi mereka pada zaman tersebut, mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena harus didakwahi dengan baik. Karena mereka tahu, terutama orang-orang Yahudi itu tahu Nabi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ada yang tidak kenal anaknya? Tentunya sangat kenal. Mereka sangat tahu ada Nabi yang akan diutus di negeri yang banyak kormanya. Mereka tahu. Karena mereka tinggal di Yasrib pada saat itu, berharap semoga anak keturunan mereka lah yang diutus sebagai penutup Nabi dan Rasul, akan tapi tidak diutus dari orang-orang Bani Israel. Baik. Kemudian wala budda li hadhihi da'wati min ilmin bi syari'ati Allah azza wa jalla. Dan wajib, harus, la budda itu artinya wajib atau harus, di dalam berdakwah ini min ilmin bi syari'atillah, wajib mengetahui tentang syariat Allah. Seorang yang berdakwah wajib belajar terlebih dahulu, ya, harus mengetahui apa yang diajarkan. Bahkan terkadang anak pribadi, ya, sebelum menyampaikan misalkan sebuah kajian, kadang membuka tidak
kurang dari 3 sampai 4 pembahasan yang sama. Ya, biar kita tidak salah paham. Kadang juga anak mendengarkan kajian-kajian dari asatidzah kita, bukan hanya 1, 2, bahkan 3 bab yang sama, atau masyayikh kita yang menjelaskan tentang bab yang sama. Jangan sampai kita menyampaikan hal yang salah. Sebisa mungkin kita berusaha apa yang mau kita sampaikan itu kita ilmui terlebih dahulu. Kita benar-benar mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran, misalnya, ya, terperinci dan seterusnya. Hatta takuna da'watu an ilmin wa basirah. Agar dakwah itu berada di atas ilmu dan petunjuk. Di atas ilmu dan petunjuk dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Agar yang kita sampaikan itu benar-benar syariat dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan. Di qoulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu. Ya, di atas apa? Di atas ilmu. Ilmu kalau dimutlakkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak ada sebaik-baik ucapan adalah siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Jadi Nabi SAW menyeru kepada Allah berdasarkan ilmu. Begitu pula orang-orang yang mengikuti dakwahnya Nabi SAW, ingin menjadi pengikutnya Nabi, yang ingin mencontoh Nabi SAW, harus juga mengikuti cara Nabi berdakwah. Harus berdasarkan apa? Ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal basiratu takunu fima yad'u ilaihi bi an takuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukm asy-syar'i wa fi kayfiyati ad-da'wati wa fi halil mad'u. Kenapa kita harus berilmu sebelum kita berdakwah? Kenapa kita harus belajar dahulu sebelum kita ngajak orang untuk berbuat kebaikan? Ini alasannya. Hatta bi'ayyakuna da'iyatu, agar da'i itu, agar orang yang menyeru tadi kita sampaikan, da'i itu ada yang mana secara umum, ada yang mana secara khusus. Secara umum semua kaum muslimin itu adalah da'i. Harus menjadi da'i, harus menjadi pengajak, karena nanti balasannya sangat besar. Nanti kita sampaikan insyaallah di penghujung kajian. Kemudian hatta takuna bi ayyakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukm asy-syar'i, harus mengetahui tentang ilmu syar'i. Ini di antara adab-adab di dalam berdakwah, ya. Harus yang pertama harus belajar, harus mengetahui tentang ilmu syar'i, ilmu yang benar. Bukan baru hijrah misalkan langsung jadi dai, tidak. Baru taubat dari kemaksiatannya langsung berdakwah. Isi dakwahnya apa? Menceritakan kejelekannya zaman dahulu, ya, menceritakan keburukan-keburukan, aib-aibnya zaman dahulu diceritakan, padahal sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan. Ini bukan dai yang sebenarnya. Oleh karena sering diwanti-wanti oleh Syekhuna Ustaz kita, Syekh Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Yazid, di banyak ceramah di kajiannya sangat tidak suka orang-orang baru hijrah, orang-orang yang baru taubat misalkan langsung jadi dai, langsung berdakwah. Harusnya apa? Kata mereka, kata Ustaz kita, harus belajar dulu katanya. Ya, jangan berdakwah, belajar dulu. Karena apa? Karena sisa-sisa dari sebelum hijrahnya itu pasti akan ada, ya, sisa-sisa misalkan kebidahannya, sisa-sisa kesyirikannya, sisa-sisa maksiatnya pasti akan tersisa. Obatnya bagaimana? Obatnya dengan thalabul ilm, menuntut ilmu.
agar syubhatnya hilang dulu, ya, syubhat yang sebelum mereka hijrah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, seorang dai juga harus mengetahui kaifiyatul dakwah, tata cara berdakwah. Selain dia mengetahui ilmu syar'i, dia harus mengetahui tata cara berdakwah. Dia harus mempelajari apa nih yang penting dulu untuk diajarkan. Nabi dulu ngajarin apa dulu sebelum apa misalnya. Ya, oleh karena sering disebutkan al-aham fal-aham. Yang terpenting dulu yang diajarkan, baru yang kadarnya kurang penting gitu. Penting sih, cuman tidak urgent gitu. Ya, jadi harus yang terpenting dulu. Nabi SAW 13 tahun berdakwah tentang apa? Tauhid. 13 tahun para jamaah. Nah, kita baru belajar berapa tahun? Nah, ada yang sudah 13 tahun? Itu pun tidak tauhid kok yang dipelajari ya. Kadang nyerempet ke keluarga yang nggak masalah, kadang nyerempet ke masalah cinta-cintaan ya kan? Seperti itu. Jadi harus fokus dulu. Karena kalau tauhidnya sudah benar para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang lain gampang untuk kita terima. Kalau tauhidnya sudah benar. Itulah bagaimana cara Nabi SAW berdakwah. Dicuci dulu tauhidnya para sahabat sehingga semua syariat yang turun semuanya diterima dengan mudah oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan oleh seorang dai sebagai bentuk dia memiliki ilmu adalah wa fi halil mad'u, harus mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Harus diketahui dulu bagaimana nih kondisi orang yang akan didakwahi. Dahulu Nabi kita SAW sebelum mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dikasih tahu dulu bahwasanya nanti kamu wahai Mu'adz akan berdakwah kepada ahli kita. Jadi biar ada persiapan dulu nih Mu'adz bin Jabal sebelum berdakwah. Dikasih kisi-kisinya oleh Nabi SAW, apa-apa saja yang didakwahkan terlebih dahulu. Sebagaimana hadis yang sangat ma'ruf, yang disuruh syahadat dahulu dan seterusnya, dan seterusnya ini adalah diantara tata cara atau bimbingan Nabi SAW di dalam kita berdakwah. Jadi ada 3 Pak. Seorang dai harus apa? Pertama, memiliki ilmu tentang syariat Allah. Kemudian yang kedua, harus mengetahui cara berdakwah. Kemudian yang ketiga, harus mengetahui keadaan mad'u, keadaan masyarakat yang akan didakwahi. Baik. Wa majalatud da'wati katsirah. Adapun ruang lingkup dakwah itu sangat banyak. Ya, jadi kalau kita mengatakan dakwah itu tidak boleh dipersempit makna cuman hanya begini saja nih dakwah, ta'lim saja. Tidak. Atau cuma naik di mimbar saja. Sangat banyak sekali ruang lingkup dakwah tersebut. Minha, di antaranya ad-da'watu ilallahi ta'ala bil khitabah. Kalau ini udah sering. Di antaranya adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkhutbah di atas mimbar, di atas apa? Podium. Wa yuqal muhadarat, dan menyampaikan muhadarah-muhadarah seperti yang sering kita hadiri. Wa minha ad-da'watu ilallah bil maqalat, juga termasuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menulis makalah-makalah atau menulis artikel-artikel. Itu juga termasuk ruang lingkup dakwah. Wa minha ad-da'watu ilallah bi halaqatil ilm, termasuk ruang lingkup dakwah adalah membuat halaqah-halaqah ilmu. Kalau zaman dahulu bentuknya adalah halaqah. Yang klasikal ini adalah zaman modern. Ya, kalau dahulu adalah halaqah yang mau belajar apa, ada ahlinya di situ. Mungkin masih dipraktikkan sekarang di Masjid Nawawi dan Masjid Al-Haram. Kemudian min had'atu ila Allah bi ta'lihin wa nashrud din an tariq at-ta'rif. Jadi antara bentuk dakwah adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menulis buku, kemudian
menyebarkan ilmu melalui jalan at-ta'lif, menulis, mengarang sebuah buku atau mungkin menerjemahkan sebuah buku yang banyak sekali dipraktikkan oleh para masyayikh kita dan para asatidzah kita hafizahumullah wa rahimahumullah ta'ala. Kemudian wa minha ad-da'watu ila Allah fil majalisil khassah. Juga termasuk ruang lingkup dakwah kepada Allah adalah dengan mengadakan majelis yang khusus. Apa yang dimaksud dengan majelis yang khusus? فَإِذَا جَلَسَ الْإِنسَانُ فِي مَجْلِسٍ فِي دَعْوَةٍ مَثَلًا. Apabila ada seorang duduk, gurunya duduk, kemudian dikelilingi oleh ada sebagian di antara mereka. فَهَذَا مَجَالُ الدَّعْوَةِ. Apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang duduk tersebut? لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanbaghi an takuna ala wajhin la malal fihi wala ithqal. Jadi cuma duduk-duduk saja itu termasuk dakwah, dengan catatan tidak boleh ada malal, sesuatu yang membosankan seperti membicarakan yang tidak penting, atau wala ithqal, memberatkan ya. Bahkan disebutkan oleh di sini wa yansuru hadza bi an yu'rid ad-da'iyatu mas'alatan ilmiyyah. Disampaikan oleh ahli ilmu itu adalah masalah tentang sebuah masalah. Misalkan bertanya, lagi duduk bertanya, apa hukumnya begini? Apa hukumnya begitu? Itu maksudnya di duduk. Al jalisin summa tabtadi'ul munaqashah, mulai munaqashah, mulai berdebat, mulai berdialog. Ya, satu mendapat pendapat yang lain, satu menyampaikan yang lain. Nanti disimpulkan disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan hasil dari pembicaraan tersebut. Sudah dipraktikkan nggak yang semacam ini? Sudah banyak. Seperti misalkan yang sekarang ada majelis ulama ya, ulama Indonesia, ada juga dewan fatwa ya, al-irsyad. Jadi berkumpul beberapa orang, kemudian disampaikan masalah. Kalau model di al-irsyad itu ada yang membuat makalah, jadi disampaikan atau dipresentasikan, nanti diberi masukan dan seterusnya, jadilah sebuah fatwa. Itu maksudnya. Kemudian wa ma'lum anna al-munaqashata, dan yang sudah difahami bahwasanya munaqashah itu adalah as-su'al wal jawab. Hanya soal jawab, atau bisa disebut mungkin dewan dengan fatwa. Ya, hanya bertanya saja. Syekhnya tidak menyampaikan apa-apa. Nanti talibnya bertanya, dijelaskan oleh syekh. Talib bertanya, dijelaskan oleh syekhnya. Waswal wal jawab lahu darun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimihi. Dan model soal jawab ini memiliki memiliki peran yang sangat besar di dalam memahami apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulnya. Jadi terkadang orang hanya dengan soal jawab baru dia paham. Kalau dia baca saja kadang nggak paham, atau disampaikan monoton seperti khutbah misalkan, kadang nggak paham, kalau nanya kan nggak bisa. Ya, jadi dengan soal jawab itu terkadang bisa membuka sebuah ilmu yang banyak. Waqad yakunu akthar, ini disebutkan oleh Syekh, waqad yakunu aktsaru fi'aliyatan. Kadang soal jawab itu bisa lebih memberikan pemahaman min ilqa'i khutbatin aw muhadharah, daripada sebuah khutbah atau sebuah muhadharah. Ilqa'an mursalan kama huwa ma'lum, cuman menyampaikan saja ya. Kadang sesuai yang dipahami oleh yang menyampaikan, terkadang yang mendengarkan tidak memahami. Adapun soal jawab itu terkadang lebih mudah untuk difahami. Baik. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wazifatur rasul alaihi wassalatu wassalam. Tadi kita sampaikan bahwasanya dakwah ini adalah sebuah ibadah yang besar. Dakwah pada Allah adalah wazifah. Apa itu wazifah? Kalau bahasa kita pekerjaan. Ya.
atau bisa diartikan tugas. Tugasnya semua rasul untuk berdakwah. Alaihi wassalatu wassalam. Wa tariqatul man tabi'ahum bi ihsan, dan juga jalan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para rasul dengan baik, itu berdakwah. Fa idza 'arafa al-insanu ma'budahu wa nabiyyahu wa dinahu, apabila manusia sudah mengetahui atau sudah mengenal yang pertama ma'budahu, sesembahannya. Siapa sembahan kita? Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyahu, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa dinahu, agamanya sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, jadi ini kaitannya dengan pembahasan yang pertama. Apabila sudah mengetahui ketiga hal tersebut, wa manallahu alaihi bitaufiq, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia at-taufiq, bidzalika fa inna alaihi as-sa'ya fi inqadhi ikhwani bi da'watihim. Kalau dia sudah paham, maka wajib dia memulai berdakwah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Ya, karena semua muslim itu adalah saudara kita semua. Jangan sampai ada yang tersesat, jangan sampai ada yang melakukan kemaksiatan, jangan sampai ada yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi, tidak mengenal agamanya. Karena sang muslim, sebagai seorang muslim, kita wajib mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Sebagaimana hadits yang masyhur, Nabi SAW mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia sudah paham Allah, sudah mengenal Nabi, sudah mengenal agamanya, dia juga akan suka saudaranya mengenal ketiga hal tersebut. Inilah fungsinya apa? Ad-da'wah. Bida'watihim ilallahi azza wa jalla liyubashshira bil khair. Dengan dakwah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira tentang kebaikan. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib pada perang Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qunfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim." Melangkahlah wahai Ali ke depan dengan santai, dengan perlahan-lahan sehingga engkau sampai di pekarangan mereka, pekarangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang akan didakwahi. Tsumma da'u ya Islam, kemudian ajaklah, serulah kepada Islam. Jadi tidak diperangi dulu pada zaman dahulu, didakwahi dulu. Ini diberikan pesan kepada seluruh pimpinan peperangan pada zaman Nabi SAW. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dan kabarkan kepada mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terakhir, bagaimana keutamaan orang berdakwah. Nabi SAW mengatakan, fawallah, maka demi Allah, li'ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah satu orang saja lewat kamu, satu orang, khairun laka min humrin ni'am, lebih baik bagi engkau daripada unta merah. Kalau zaman sekarang kendaraan yang paling mahal apa? Kalau zaman dahulu kendaraan yang paling mahal adalah unta merah. Zaman sekarang mungkin harganya ya murah, sekitar 1 miliar kayaknya. Anda pernah sempat cek di internet. Sekarang apa yang paling mahal kendaraan? Lamborghini yang seri apa itu kan? Pokoknya kendaraan yang paling mahal itu lebih baik kita memberikan orang atau lewat kita hidayah, berdakwah kepada orang bertaubat misalnya. Ini lebih baik daripada unta merah. Keutamanya sangat luar biasa. Kemudian kita lanjutkan sedikit satu hadis. Kemudian wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada al-huda, petunjuk, kepada kebaikan, kana lahu minal ajri
maka dia akan mendapatkan ganjaran mislu ujurihi man tabi'ahu, sebagaimana ganjaran, sebagaimana pahala orang yang mengikuti seruannya tersebut, sebagaimana orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengajarkan tersebut. Jadi pahalanya satu misalkan buat yang mengajarkan, satu lagi buat yang berdakwah. Kemudian waman da'a ila dhalalah, sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm, maka dia akan mendapatkan dosa mislu athami man tabi'ahu, sebagaimana dosa orang yang mengikuti dosanya tersebut. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak akan mengurangi dosa dari orang yang mengerjakan bersama-sama mendapatkan dosa. Oleh karenanya, dosa pembunuhan pertama kali melakukan siapa? Qabil. Maka dosa semua orang yang membunuh sampai hari kiamat buat si Qabil. Ini dosa jariah namanya para jamaah. Jangan sampai kita, kalau kita nggak mampu atau nggak bisa melakukan amal jariah para jamaah, jangan sampai kita melakukan dosa jariah. Dosa yang misalkan belum pernah orang melakukannya, kita pertama kali melakukannya, ini bahaya para jamaah. Ya, banyak ngikutin, dosanya akan ditransfer kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim aidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang mengajak atau menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan balasan sebagaimana orang yang melakukan. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita malas untuk berdakwah, jangan sampai kita malas untuk mengajak orang kepada kebaikan atau minimal share kebaikan. Siapa tahu melalui sharingan kita itu ada orang mendapatkan hidayah, ada orang yang mengamalkan ilmu yang kita share tersebut. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Apabila ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu murni dari kesalahan dan kekurangan ilmu saya pribadi. Allah Subhanahu wa taala terhapuskan dari kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.